Menerima janji Tuhan memang menyenangkan, tapi seringkali kita lupa menjadikan janji tersebut sebagai pedoman untuk mempersiapkan diri atas masa depan yang sudah Tuhan persiapkan. Tapi tanpa mempersiapkan diri, khususnya persiapan mental, kita tidak akan menikmati penggenapan janji Tuhan tersebut. Pahami prinsip ini, tanpa persiapan, Tuhan tidak akan memaksa kita untuk mengalami proses yang adalah merupakan satu-satunya jalan untuk menerima penggenapan janji. Dengan menerima janji Tuhan yang akan membangkitkan kita menjadi generasi bintang di langit. Artinya kita harus mempersiapkan mental kita untuk dibawa Tuhan memasuki masa-masa gelap atau gelapnya malam. Dan pada saat hal tersebut terjadi, kita tidak boleh mengharapkan datangnya terang. Kitalah yang harus menjadi terang itu. Saat Tuhan mau membawa kita menjadi solusi atau jawaban, bersiaplah untuk dibawa Tuhan mengalami berbagai keruwetan atau permasalahan. Di saat itulah Tuhan membawa kita menjadi solusi atau jawaban. Yang pertama, berfokuslah untuk membangun jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Memang keberadaan kita pada saat ini masih penuh dengan ketidakakuratan. Tapi justru itulah sebabnya kita harus berfokus untuk membangun jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saat malaikat Tuhan datang ke dalam hidup Gideon, meski Gideon masih membawa pola yang salah dalam hidupnya, Tuhan sudah memanggil dirinya dengan panggilan pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. Pelajaran membangun manusia roh akan menolong diri kita untuk dapat mengakses jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus melalui doa dan menarik serta membangunnya menjadi jati diri kita yang baru di dalam Dia. Sementara kita berdoa dalam roh, belajarlah untuk merasakan gelora ilahi kala kita memanifestasikan keberadaan kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ingat selalu, keberadaan kita yang sekarang adalah merupakan hasil pembentukan dari dunia ini. Dengan mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh, kita bongkar pola dunia di dalam hidup kita, dan pada saat yang sama, kita bangun pola ilahi yang Kristus nyatakan melalui firman-Nya. Yang kedua, berfokuslah untuk mencetak ulang jalan berpikir, sudut pandang atau perspektif yang kita miliki. Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 mencatat, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sudut pandang yang kita miliki saat menghadapi suatu kondisi hidup menentukan apakah kita bakal keluar sebagai pemenang atau justru menjadi pecundang. Untuk memiliki sudut pandang atau perspektif yang selalu optimis, positif dan ilahi, dibutuhkan bekerjanya roh terobosan ilahi. Melalui bekerjanya roh terobosan, seluruh keberadaan kita akan dikondisikan untuk selalu bisa melihat adanya peluang di tengah berbagai tantangan. Melihat bekerjanya tangan Tuhan di tengah berbagai musibah dan kegagalan. Mengambil keputusan untuk terus berjuang dan harus menang saat melihat ada banyak orang yang menyerah dan berhenti berharap pada firman-Nya. Saya berdoa, biarlah roh terobosan ilahi mulai diaktifasi di dalam kehidupan setiap orang percaya yang mendengar message ini. Dengan terimpartasinya roh terobosan, kita akan menghadapi apapun yang memang harus kita hadapi dengan roh yang berkemenangan. Karena kita menyadari betul bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia sedang datang sebagai pelatih atas kehidupan umat pilihan-Nya. Dia sudah memilih kita untuk Dia bangkitkan menjadi para juara dalam kehidupan ini. Amin.